Sudah tadi, mari tepuk tangan yang paling meriah, saudara, buat mereka karena mereka udah bawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan, membawa pujian kita, persembahan kita, belajar kebenaran firman Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus yang lain. Dan kita mengucap syukur karena hari ini kita orang-orang yang disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Minggu ini sesuai dengan serial khotbah dalam 1 bulan terakhir ini, yaitu mengenai Life Builders. Dari Natal, saya ingatkan kembali saudara, kita sudah bicara mengenai Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan hidup kita, because life is a journey, karena kehidupan itu adalah sebuah perjalanan, maka dengan siapa kita berjalan itu matters, itu sangat penting. Kemana kita berjalan itu sangat penting, siapa yang memimpin perjalanan kita itu sangat penting. Dan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dia berjalan bersama dengan kita di dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Lalu di penutup tahun, ibadah penutup tahun 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang disebut Allah El Shaddai. Dia adalah Allah yang lebih daripada pemenang. Dia Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai Life Builders. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang membangun kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan gereja dipanggil untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada dalam dunia ini. Dan khususnya pada minggu lalu, penitikan beratnya adalah mari kita membangun kehidupan kita untuk kita bisa membangun kehidupan orang lain. Yang kedua adalah kenapa kita harus membangun hidup kita dengan benar di atas dasar yang benar. Karena akan ada kegoncangan yang terjadi dalam dunia ini. Dan itu enggak terkecuali, termasuk gereja, termasuk orang-orang percaya. Kita semua akan ngalamin badai, kita akan ngalamin angin, kita akan ngalamin banjir, kita akan ngalamin yang disebut goncangan. Langit, bumi, laut, darat, semua digoncangkan. Kemana kita bisa tinggal, kemana kita bisa pergi, kecuali kita, tanda kutip, meninggal dunia dulu, baru kita masuk ke sorga dan aman di sana, gak ada goncangan. Tapi selama kita ada dalam dunia ini, akan terjadi goncangan. Sementara goncangan terjadi, kita harus membangun kekuatan kehidupan kita, dasar yang teguh yang harus kita bangun. Become a life builders, akan menjadi orang-orang yang membangun kehidupan, bangun hidup kita pribadi, bangun kehidupan keluarga kita, bangun kehidupan masyarakat kita, bangun kehidupan melalui gereja di tempat ini, dan itu menjadi visi kita untuk 5 tahun ke depan. Life builders, sebut bersama dengan saya, life builders, 1, 2, 3. Life builders sebagai pembangun kehidupan. Dan minggu lalu kita sudah belajar itu, dan hari ini kita bicara mengenai life definition, atau definisi kehidupan. Nah, kita gak mungkin bisa membangun sesuatu yang kita gak ngerti, saudara. Dan ada banyak orang yang gak ngerti mengenai kehidupan, tahu mengenai kehidupan tapi gak tahu bagaimana hidup. Ya buktinya ada banyak yang ngaco kok, saudara. Ada keluarga-keluarga yang ngaco, ada yang melakukan bisnis ngaco, ada yang bisnis dengan rekanannya jadi cheating, ya, ngebohong, nipu dan lain sebagainya. Gak benar, gak menjalankan kehidupannya dengan cara yang tidak benar. Nah, karena apa? Karena gak ngerti sebetulnya kehidupan itu apa sih sebenarnya. Dan dunia ini sudah mendefinisikan kehidupan sedemikian rupa. Ada begitu banyak definisi mengenai kehidupan. Ya, kehidupan rumah tangga itu seperti katanya kalau udah bosan lepas aja kayak pakai baju. Ya, lepas aja, kalau masih banyak baju yang lain, pakai lagi yang lain. Jadi pernikahan seperti ganti-ganti baju. Itu jadi seperti definisi, saudara. Perceraian tuh udah jadi seperti hal yang biasa. Definisi pernikahan itu jadi sangat rapuh gitu. Nah, siapa seharusnya yang kita dengar kalau kita mau bicara mengenai kehidupan? Harusnya kita dengar siapa yang punya kehidupan. Dan siapa yang memberikan kehidupan dan siapa kehidupan itu sendiri. Kita mengucap syukur bahwa Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dengan jelas dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. I am the way, the truth and the life. Akulah kehidupan, the life itu yang ketiga yang dikatakan, akulah kehidupan. Kalau kita mau tahu mengenai kehidupan, kalau kita mau mengerti tentang kehidupan, gak ada cara lain. There is no other way. Jesus is the way. Jadi bahasa Inggris dia. Gak ada jalan lain, Yesus adalah jalannya. Apa ya saudara? Tolongin saya dong khotbah. Semangat dong. Yesus adalah jalannya. Dan gak ada yang lain. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang. Yang pakai baju biru selalu yang terbaik. Haleluya. Jadi kalau mau tanya definisi mengenai kehidupan, kalau mau tanya kehidupan itu apa sebenarnya? Gimana caranya menjalankan kehidupan? Kehidupan seperti apa seharusnya yang saya punya? Seharusnya tanya kepada yang punya kehidupan. Dan yang punya kehidupan itu adalah Yesus. Berita sukacita buat saudara pada pagi hari ini yang belum pernah dengar tentang Yesus. Kalau saudara sedang mencari kehidupan seperti apa yang saudara mau hidupin, Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Belajar sama dia, cari tahu tentang dia, dan percaya kepada dia. Engkau akan punya hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kita tahu hanya karena seseorang tahu Yohanes 10 ayat 10 aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Gak berarti orang udah hidup dalam kelimpahan.
Hanya karena sekedar kita tahu bahwa, oh hidup ini seperti ini, oh hidup ini seperti ini, terus kita sudah menikmati kehidupan itu sendiri. Belum tentu, saudara. Sama sekarang, saya kasih ilustrasi sedikit. Kan kita udah dengar 14 hari terakhir ini bicara mengenai black box, benar gak saudara? Nyariin black box di dasar laut dan lain sebagainya. Dan memang susah. Tadi saya ngobrol sama Pak Femi sedikit. Memang susah, itu memang lumpur. Tanahnya di Belitung, daerah situ Kalimantan itu lumpur semua gitu. Jadi susah banget untuk nyari, memang betul susah. Nah sekarang black box itu apa? Nah kalau kita ditantang black box itu apa? Kita udah dengar tentang black box, semua orang tahu. Bahkan anak saya pun yang kecil tahu black box itu apa. Tapi kalau ditanya, yang kayak gimana black box? Nggak tahu. Kita berpikir black box itu warnanya hitam. Ternyata warnanya kuning. Loh, orange, kuning, whatever warnanya. Tapi yang pasti bukan hitam gitu. Tetapi kenapa disebut kita belajar mengenai definisi, kita belajar mengenai segala sesuatu mengenai kehidupan. Tapi sebetulnya kita sendiri nggak tahu dan nggak ngerti gimana hidup. Sama seperti kalau kita ditantang. Coba kalau sekarang, oke, belajar mengenai black box. Kita dikasih tahu ini loh fotonya black box. Cara kerjanya seperti ini, gini. Oke, sekarang kita disuruh cari. Kira-kira kita bisa dapat gak? Bisa kita dapat, oh ini black box. Oh ini kita dapetin black boxnya. Nah kalau udah dapat black boxnya, gimana cara pakainya? Enggak tahu. Nah sekali lagi, hanya karena kita punya Alkitab dan kita bilang Yesus datang untuk beri hidup dalam segala kelimpahan. Yes, aku punya hidup kelimpahan. Enggak. Cuma hanya karena tahu, belum tentu kita nikmatin. Tapi orang yang menikmati adalah orang yang tahu, orang yang ngerti, dan orang yang mulai menghidupinya. Orang yang mulai belajar di dalamnya. Orang yang mulai bertumbuh di dalamnya. Nah makanya definisi kehidupan pada pagi hari ini, tema khotbah kita nggak bicara mengenai definisi per definisinya. Tetapi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan seberangkan buat saudara, ini adalah isi hati Tuhan. Saya udah pelajari ini, saya udah renungkan ini, saya dapatkan ini dalam doa puasa saya berapa bulan yang lalu. Dan saya mau sampaikan ini kepada saudara. 8 poin saya mau saudara siapin bolpen saudara. Semua mesti nyatet. Paling nggak kalau nggak punya bolpen ada gadget. Gadget saudara ntar bisa difoto-fotoin, di situ ada tulisan gede akan saya tampangkan buat saudara. Dan nanti saudara akan catat. Ada 8 ini akan kita terus perjalankan, menjalani kehidupan kita dengan gaya hidup seperti ini. Yang Yesus sendiri sudah tuliskan, yang Yesus sendiri sudah ajarkan, firman Tuhan sendiri sudah ajarkan. Selama 5 tahun ke depan, ini akan kita bangun sama-sama dalam gereja ini. Saya mau saudara tangkap ini nilai. Kalau enggak, nanti kita akan ketinggalan. Kalau enggak, kita akan kehilangan banyak hal yang penting dalam kehidupan itu sendiri yang sebetulnya adalah bagian kita atau hak kita untuk kita bisa nikmatin di dalamnya. Saudara siap dengan ini? Saudara siap katakan amin. Yang pertama, poin yang pertama, God is above all. Allah tuh di atas segalanya. Udah enggak ada yang lain. Nah, cara pandang kita tentang Allah, siapa Allah yang kita sembah, itu akan sangat menentukan cara hidup kita. Kalau kita memandang bahwa Tuhan itu Allah yang kejam, pokoknya salah sedikit bunuh, kita akan jadi seperti yang kita sembah. Nah kalau perspektif kita salah tentang Allah, maka pada saat kita tahu oh Tuhan itu adalah Tuhan yang benci sekali sama orang yang menodai namanya, oke. Apalagi Allah yang ngejek-ngejek pakai karikatur segala, oke. Pengikutnya akan ngebunuh yang bikin karikatur. Dan itu kejadian. Jadi bagaimana kita hidup ditentukan dengan bagaimana kita berpikir tentang Tuhan. Apakah kita sudah berpikir yang benar tentang Tuhan kita? Atau mungkin ada juga orang yang berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Tapi murah hatinya kebablasan. Generous banget, grace itu luar biasa. Kasih karunia itu luar biasa. Sehingga kalau kamu salah pun, gak apa-apa Tuhan masih tetap senyum, gak apa-apa salah, gak apa-apa. Ya saking baiknya Tuhan, dia gak mungkin menghukum. Wah jadi ekstrim, jadi akhirnya kehidupannya jadi seperti ngegampangin aja gitu ya. Gak usah bikin apa-apa, semua saya udah diselamatkan kok cukup. Karena Tuhan saya udah nyelamatin saya. Nah pemahaman kita tentang Tuhan akan sangat menentukan gaya hidup kita. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di atas segala-galanya. Maha besar, maha mulia, maha agung, maha ajaib, maha bisa, maha sempurna. Dia ada di atas segala-galanya adalah seperti Bapak yang sayang kepada anaknya. Bapak sayang sama anak, anak salah, dia diantepin. Dipukul, tapi tetap dipeluk. Jadi enggak pukul, tendang, buang, usir. Enggak, Bapak kita pukul supaya kita berubah. Dia tetap disiplin kita. Jadi selalu ada disiplin di dalam Tuhan yang kita sembah. Jadi saya mau kita punya right theology. Teologi yang benar. Jangan sampai teologi yang kebablasan sehingga nggak ada lagi. Saya udah bebas dari dosa. Betul kita bebas dari dosa, tapi terbukti kita masih bergumul dalam dosa. Betul kita udah diampunin, tapi setiap hari ada selalu 2 suara di dalam kita. Mana? Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang mau supaya kita milih yang benar setiap hari. Tuhan itulah yang kita sembah. God is above all juga punya pemahaman yang kedua adalah
Tuhan ada di atas segala-galanya. Jangan samakan Tuhan, jangan bandingkan Tuhan dengan pelayanan atau dengan pekerjaan atau dengan keluarga atau dengan diri kita sendiri. Jadi pemahamannya adalah begini, saudara. Dulu pernah Pendeta Yohana khotbahkan ini dan saya waktu itu kasih ilustrasi sedikit prioritas. Kalau saudara ingat khotbah tentang prioritas, nanti kalau saudara belum pernah dengar cari itu di House of Bread. Nah, prioritas. Nah, jadi ini keluarga, ini pelayanan, ini pekerjaan. Pelayanan itu artinya ya urusan gereja, urusan-urusan melayani orang lain dan lain sebagainya. Ini pekerjaan, cari uang dan lain sebagainya. Ini adalah rumah tangga atau keluarga. Nah, seringkali orang mendefinisikan pelayanan itu seperti Tuhan. Pelayanan itu nomor 1 loh. Pokoknya urusan semuanya, yang penting saya melayani dulu. Urusan di rumah ada makanan atau nggak ada makanan, bodo amat. Tuhan yang akan urusin. Kok Tuhan ngurusin rumah? Kita mesti ngurusin rumah kita sendiri. Jangan selain sama Tuhan, tapi nah ini pelayanannya luar biasa. Pelayanannya hebat. Wah, segala macamnya hebat. Tapi keluarganya berantakan, kerjanya nggak beres. Kenapa? Karena seolah-olah pelayanan itu adalah Tuhan. Nah, jangan pernah samakan Tuhan dengan pelayanan, jangan samakan Tuhan, jangan bandingkan Tuhan dengan keluarga, jangan bandingkan Tuhan juga dengan kerjaan. Tuhan mesti ada di atas semuanya. God is above all. Tuhan ada di keluarga kita, harus. Makanya kita mesti hati-hati hidup dalam keluarga. Tuhan ada di pelayanan kita, harus dia jadi Tuhannya. Tuhan ada di kerjaan kita, harus. Sehingga kita nggak ngaco waktu kerja. Tuhan is above all. Allah ada di atas segala-galanya. God is above all. Ada di atas semua kehidupan kita. Termasuk kehidupan pribadi kita. Termasuk rahasia yang paling pribadi dalam kita. Dia jadi Tuhan harusnya. Jadi gak ada yang lain, sudah. Dia adalah Tuhan di atas semuanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia nggak ada kerjaan, nggak ada keluarga, nggak ada kehidupan, nggak ada pelayanan, nggak ada macam-macam. Tanpa dia nggak ada sesuatu pun yang telah jadi. Yang ada, yang telah jadi, nggak ada semuanya karena dia. Makanya kita mesti tempatkan dia nomor 1 dan jangan tempatkan dia di antara keluarga, di antara pelayanan dan di antara ini. Dia harus ada di atasnya. Sudah jelas dengan ini katakan amin. Tuhan ada di atas segalanya. Nah baru masuk nanti yang berikutnya adalah nomor 2. Yang pertama God is above all. Nilai kita yang kedua adalah mengenai kehidupan ini adalah family is priority. Keluarga harus menjadi prioritas buat kita. Percuma kita dapatkan segala sesuatu dalam dunia ini tapi keluarga kita hancur. Percuma. Percuma kita melayani. Wah, aktif banget di gereja, aktif banget di persekutuan, aktif banget di sini. Wah, segala macam aktif di live dan lain sebagainya. Keluarganya, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, berantakan semuanya. Termasuk hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, nggak beres. Ada yang nggak ngomong satu sama lain udah 3 tahun. Tapi pelayanannya luar biasa. Kalau ngangkat tangan semua, wah kayaknya begitu. Wah seolah-olah itu jadi dewanya. No. Keluarga harus jadi prioritas. Keluarga, bangun hubungan di dalam rumah dulu. Hubungan suami istri, bagaimana hubungan suami istri? Bangun dengan sengaja, komunikasi dengan sengaja. Ada yang aneh loh, orang udah semakin tua, harus semakin anak-anaknya udah gak tahu ada di mana, mungkin udah pergi pisah-pisah kemana, tapi tinggal berdua ada di rumah, gak pernah ngomong di rumah, suami istri. Mau ngomong kayaknya kagok, kayaknya dia gak ngerti saya. Loh, dulu pacaran gimana kalau ngomong? Sampai apet-apetan gitu kalau ngomong. Sampai deket-deketan gitu kalau ngomong. Nah sekarang deket aja udah gak mau, pegangan tangan aja udah gak mau. Keluarga penting nomor 1. Karena pada akhirnya kita akan ketemu lagi sebagai suami istri. Ini suami istri khususnya saudara. Makanya kenapa gereja kita fokus kepada keluarga. Saudara ini kita akan ada family camp keluarga. Terbatas jumlahnya 15 Januari batas akhirnya. Masih ada beberapa tempat. Kalau nggak salah tinggal 3 atau 4 tempat saja masih ada, silakan buru-buruan. Pembicaranya luar biasa bagus. Saya mau introduksi ini buat saudara, Saudara lakukan, bangun dengan sengaja keluarga kita, hubungan. Coba dah setting agenda, pergi sama-sama dengan keluarga, ngobrol sama-sama dengan keluarga. Coba ngomongin tentang masa depan keluarga, ngomongin tentang nilai-nilai yang membangun dalam keluarga. Dalam keluarga dulu yang paling penting. Paulus katakan dengan sangat jelas kepada Timotius. Percuma loh kalau kamu ngebangun tubuh Kristus tapi keluargamu sendiri berantakan. Apa yang kamu bangun? Keluarga Allah kamu bangun, keluargamu sendiri berantakan. Keluarga nomor 1. Setelah itu baru nanti yang lain-lainnya. Ya jadi kalau dibandingkan dengan 3 ini mana yang harus dipilih duluan? Keluarga duluan. Harus jadi prioritas.
Tapi bukan berarti, mentang-mentang karena keluarga gitu ya, saya nggak usah kerja, diam aja terus di rumah. Karena kan saya membangun keluarga, jadi diam di rumah nggak usah kerja. Atau, karena keluarga kan, saya jadi nggak usah pelayanan. Enggak, saya nggak mau pelayanan, kenapa? Keluarga nomor 1, pelayanan saya keluarga. Nah, kita bertumbuh, kita berkembang. Mulai dari keluarga, kita melayani keluarga kita. Setelah itu kita layani yang lebih luas, jadi berkat, jadi dampak buat keluarga yang lain. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Setelah itu kita melayani adalah, ada bagian yang ketiga. Jadi yang kedua, family is priority. Mari buka Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 112, 1 dengan 3, sudah tulis, sudah catat, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. God is priority. God is above all. Allah ada di atas segala-galanya. Takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Lakukan perintahnya, dengar perintahnya. Itu kita sedang membangun dasar yang kuat. Tetapi setelah kita takut akan Tuhan, hidup kita ada di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman, ke dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Setelah itu ayat yang kedua sangat menarik. Pemazmur catat begini, anak cucunya. Jadi setelah Tuhan yang maha besar ada di atas segala-galanya, bukan kerjaannya, bukan hartanya, bukan. Tapi anak cucunya akan perkasa di bumi. Siapa yang mau anak cucunya perkasa di bumi? Saya mau anak cucu kita perkasa di bumi, jadilah sesuai dengan iman saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan yang benar akan diberkati. Jadi anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Jadi golongan orang-orang yang pintar, jadi orang-orang yang berhasil, jadi pemimpin-pemimpin, orang-orang yang membangun masa depan luar biasa, anak cucu kita. Tapi dimulai dari keluarga yang takut akan Tuhan, orang tua yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman, anak cucunya baru akan kejadian seperti ini. Keluarga yang nomor 2, keluarga harus jadi prioritas. Lalu yang berikutnya, coba kita lihat, ini menarik perhatian. Harta dan kekayaan baru. Setelah keluarga, anak cucu, harta dan kekayaan tidak ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Jangan dibalik. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Banyak orang cari harta dan kekayaan tapi rumahnya nggak ada. Kenapa? Keluarganya berantakan. Di mana harta dan kekayaan akan saudara taruh kalau bukan di rumah? Ini bicara bukan yang mengenai rumah, building, bangunannya, bukan. Home-nya sebenarnya. House itu rumah, household, keadaan dalam rumah. Kenapa? Karena kekayaan itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Percuma saudara kerja, saudara gak prioritasan keluarga. Banyak uangnya, tapi anak-anak ninggalin saudara. Banyak uangnya, suami tinggalin saudara, istri tinggalin saudara. Gak ada sama sekali. Jadi harta dan kekayaan yang kita dapat itu mau taruh di mana? Rumah, build home. Bangun rumah. Itu penting dan itu adalah kita yang nomor 2. Nilai kita GSJ Bethlehem yang nomor 2. Dan yang nomor 3. Cepat sudah. Masuk nomor 3. Ministry and work are reflection of our love. Working and ministry are reflections of our love. Pekerjaan dan pelayanan adalah cerminan, pancaran dari bukti kasih kita kepada diri sendiri, kepada sesama kita, dan kepada Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya nggak bacakan semuanya tapi saudara perhatikan ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat yang 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu semua adalah sahabatku jika kamu berbuat seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Langsung lompat ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu, apa saudara? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara lihat, bukti kasih adalah pada saat kita ikuti perintah Tuhan, pergi, hasilkan buah. Buah dihasilkan akibat dari pekerjaan. Jadi waktu kita bekerja, waktu kita melayani, selalu ada buah yang harus dihasilkan. Nah pertanyaannya, buahnya ini buah yang banyak apa buah yang sedikit? Buah yang banyak. Buah yang banyak atau buah yang kita hasilkan ini sekali-sekali atau tetap? Tetap. Jadi buah yang tetap, hasil dari pekerjaan kita dinikmati oleh banyak orang. Itu adalah bukti dari kasih kita. Keluarga kita, waktu kita bekerja. Waktu kita cari uang katanya, buat apa kamu papa cari uang? Beli susu, biasanya anak kecil gitu.
Papa kemana? Kerja. Kerja ngapain? Cari uang. Uangnya buat apa? Buat beli susu. Oke. Nah, untuk nilai kekekalan, waktu kita bekerja untuk satu nilai yang kekal. Untuk satu nilai yang panjang, bukti bahwa kita mencintai keluarga kita. Orang yang nganggur karena males adalah bukti dari orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai sesamanya, dan tidak mencintai Tuhannya. GSC Bethlehem, nggak boleh ada yang nganggur. GSC Bethlehem nggak boleh ada yang nganggur. Nganggur karena males. Nganggur kalau memang mungkin saudara mungkin sekarang udah pensiun, oke. Tapi nanti saya akan kasih lihat sama saudara yang nilai kita yang berikutnya. Bahwa nggak ada seorang pun sebenarnya yang terlalu tua untuk bisa berkontribusi buat lingkungannya. Nggak ada. Semua kita masih punya energi, masih punya tenaga, masih punya hikmat, masih punya pikiran untuk bisa bekerja dan menghasilkan buah. Kemana aja kita pergi. Bekerja, mari mesti kerja. Dan bekerja itu adalah pelayanan. Pelayanan apa yang kita berikan kepada orang lain. Saudara jadi guru. Guru seperti apa yang saudara mau jadi? Guru yang bisa berkontribusi dengan luar biasa kepada orang-orang yang saudara ajar, kepada orang-orang yang saudara didik. Jadilah guru dengan melayani mereka sungguh-sungguh supaya mereka jadi orang yang luar biasa. Nah, saya satu contoh yang gampang sudah. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 yang berikutnya. Matius, ministry and work. Pekerjaan, pelayanan dan pekerjaan adalah reflection dari kasih kita. Titus pasal yang ketiga katakan ini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Jadi mesti kerja baik supaya dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Apa aja keperluan hidup yang pokok? Sandang, pangan, papan. Yang pokok aja dulu. Bisa makan setiap hari, puji Tuhan. Cukup, puji nama Tuhan. Bisa bayar uang listrik karena rumah, bisa bayar air karena ada di rumah. Puji Tuhan, rumah berarti udah cukup. Kebutuhan pokoknya aja dulu. Nah, ada begitu banyak orang yang pokoknya saja nggak cukup. Saya nggak bilang banyak sedikitnya, bukan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau gajinya cuma 1,5 juta, jangan tinggal di perumahan yang biaya hidupnya sampai 3 juta, 4 juta sebulan. Jangan dong. Tinggal aja di lingkungan yang memang biaya hidupnya lebih kecil daripada 1,5 juta. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Engkau gak akan pernah kekurangan. Dalam nama Yesus gak pernah ada orang yang kekurangan dan minta-minta di dalam Tuhan. Makanya kita mesti belajar ini saudara. Kita mesti kerja. Tuhan pelihara semut apalagi kita. Tuhan pelihara burung-burung di udara apalagi kita. Tapi kalau orang malas Tuhan udah gak bisa pelihara karena dia sendiri malas. Orang yang gak kerja jangan makan kata Paulus. Ayat yang tadi, Titus 3 ayat yang ke-14, saya belum beres sedikit lagi. Titus 3 ayat yang ke-14. Untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi kalau tadi bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita menghasilkan buah kan. Nah sekarang kalau mereka tidak berbuah berarti gimana? Bukti kita kepada Tuhan adalah waktu kita membawa buah kita dan dipersembahkan kepada Tuhan, dinikmati oleh orang banyak. Sekarang ini gak berbuah, boro-boro bisa menghasilkan buah. Kehidupan sehari-hari aja gak cukup. Boro-boro mikirin untuk berkembang, boro-boro berpikir untuk berkontribusi buat orang lain, membangun hidup orang lain berbuah. Boro-boro cukup aja enggak. Kenapa gak cukup? Karena gak kerja. Kerja saudara, mesti kerja. Itu nilai kita. Gak ada GSC Bethlehem. Kerja apa? Oh apa ya? Gak ada. Kerja apa? Langsung ngomong. Set. Kerja apa? Langsung ngomong. Kerja apa? Langsung ngomong. Ada selalu yang kita kerjakan. Selalu ada kontribusi yang bisa kita berikan buat masyarakat. Amin saudara. Itu adalah ciri-ciri orang Bethlehem. Yang keempat. Quality and creative service. Pelayanan-pelayanan yang berkualitas dan pelayanan-pelayanan yang diberikan dengan kreativitas. Jadi memanifestasikan kualitas dan kreativitas. Kualitas dan kreativitas sebagai manifestasi kebesaran Tuhan. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang 1 sampai dengan ayat 5. Langit menceritakan kebesarannya. Dari hari ke hari cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, ayat yang kedua terus. Hari meneruskan berita kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam, ayat yang ketiga terus. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Suara mereka gak terdengar, tetapi apa ya buktinya? Gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Gak kedengeran sih, tapi ada buktinya. Kebesaran Tuhan, karya Tuhan yang besar itu ada buktinya. Walaupun gak ada suaranya. Nah, ia memasang kemah di langit untuk matahari. Sudah bisa bayangkan ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif dan Tuhan yang berkualitas.
Masa saudara nggak bangga sih sama Tuhan seperti ini? Tuhan yang kreatif dan Tuhan yang berkualitas. Makanya umatnya mesti kreatif dan kualitas. Mesti, saudara. Kita mesti pacu diri kita karena kita akan menjadi seperti Yesus. Yang kualitasnya luar biasa, yang kreativitasnya luar biasa. Kalau saudara lihat gambar di atas ini saya ambil di Belitung. Gambar yang pertama. Pas pakai foto sendiri, jadi bukan orang lain yang foto, saya sendiri pas kebenaran ngelihat ini di Belitung. Kalau mau ke Belitung, maksud saya gini, kalau mau liburan ke Belitung. Orang Belitung mengucap syukur sama saya. Karena saya sponsorin Belitung. Ini gak ketemu lagi, 2 malam kami nginep di hotel yang sama. Dan ini sore-sore, itu matahari lagi mau terbenam. Ketutupan sama awan, persis banget saya jepret. Ini hasilnya. Besok-besok di jam yang sama, udah gak ada lagi. Beda lagi. Sudah bisa bayangkan gak? Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif. Gak sama setiap hari. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kalau kita ada di dalam Dia, seharusnya kreativitas itu ada di dalam kita. Kalau saudara ingat khotbah saya berapa tahun yang lalu mengenai atmosfer. Saudara harus beli khotbah itu, saudara coba pelajari nilai khotbah itu. Saya udah banyak bicara mengenai kreativitas dan hal-hal seperti ini. Ini bicara mengenai Tuhan itu luar biasa. Dia langit saja menceritakan kebesarannya. Gambar yang berikutnya, ini gambar di Bogor. Kemarin ada yang Twitter saya, tapi saya lupa siapa namanya, tapi ini orang Islam. Subhanahu wa ta'ala gitu tulisannya. Tuhan Maha Besar gitu ya. Ini 2 kejadian yang dia foto dalam waktu yang berbeda. Di tempat yang sama. Saudara lihat hari yang pertama, hari yang kedua kayak begini. Beda lagi kan saudara. Jadi kalau saudara mau gereja ini jangan berubah, terus aja kayak dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Oh enggak, kita mesti berubah. Wong Tuhan kreatif kok, jadi kreativitas kita mesti berkembang. Kualitas kita mesti berkembang. Yang tadinya kita cuma bisa lakukan 10, besok kita mesti bisa lakukan 20. Kita mesti berkembang, manusia harus bertumbuh. Seperti Tuhan yang gak pernah ada habisnya. Makanya Tuhan tuh ada-ada aja. Dia tuh Tuhan yang ada-ada aja deh. Kenapa ada aja yang dia bikin. Unik yang luar biasa, hebatnya luar biasa. Makanya kita sembah dia. Nah sekarang kalau kita gak jadi seperti dia, nah kita nyembah siapa? Kalau manusia cuma bisa ngerusak, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya dia kan seperti iblis jadinya. Mungkin iblis yang disembah, karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan yang gak pernah habis. Kualitas yang gak pernah habis, kreativitas yang gak pernah habis. Dia berikan itu kepada kita. Dan dia buktikan itu dan langit menceritakannya. Satu lagi gambar, perjalanan saya dari Poso, dari Beteleme menuju ke Poso. Pagi-pagi ini cuma beda berapa menit saudara. Jadi perjalanan cukup panjang karena jalannya jalan lurus gitu dalam pegunungan. Tapi jadi saya lihat, wih ini keren banget ya, saya foto. Ini udah kayak di padang gurun Gobi. Di mana? Di Mongolia. Wah padahal belum pernah ke Mongolia, bayangan aja gitu. Wah ini keren, cekrek foto sekali. Begitu jalan gak terlalu jauh. 1 menit kira-kira kemudian foto yang kedua muncul. Sunset. Set. Keluar itu matahari, saya foto, cekrek, jadinya kayak begini. Itu bagus, indahnya luar biasa. Makanya mengucap syukur buat Indonesia. Jangan bangga sama yang lain, banggalah sama negeri sendiri. Amin saudara. Bangga, kita punya yang luar biasa, cuma masalah kita mesti kelola aja. Tapi maksud saya lagi, ini dunia ini, ciptaan Tuhan menceritakan khususnya langit, menceritakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kreativitas Tuhan dan kualitasnya Tuhan. Nah sekarang, waktu kita sembah dia, ngerti gak kita bahwa dia adalah Allah yang berkualitas? Dan kalau kita sembah dia, seharusnya kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Nah kalau dia adalah yang kreatif, kalau dia adalah Allah yang berkualitas, seharusnya hidup kita jadi kreatif dan hidup kita jadi berkualitas. Dan kita mesti bangun itu. Nggak ujuk-ujuk jadi, karena kita tahu bahwa ada kreativitas, maka tiba-tiba kita jadi kreatif. Enggak, mesti latihan terus. Pemain musik itu di-upgrade. Pemain musik ini, jujur ya, Jimmy itu saya ngajarin main gitar. Bangga saya. Tapi sekarang saya malu kalau main gitar di depan dia. Terus dia bilang gini, kuncinya itu aja. Karena dia improve luar biasa. Ya, David saya ngajarin main drum. Mana David? Saya ngajarin, ayo ngaku, saya ngajarin main drum. Mana si David? Saya ngajarin dia main drum dulu. Duk duk cek cek, duk duk cek cek, duk duk cek cek. Sekarang begitu saya main drum, si David gak ngelihat, ngedenger aja dia gak mau. Udah ketinggalan nih jauh banget karena dia kreatif banget. Mereka kreatif banget, mereka bertumbuh terus, mereka berkembang terus. Dan mereka semakin hari semakin baik dan saya terus challenge mereka. Hasilin lagi album yang ketiga. New Life yang ketiga. Karena itu bukti bahwa Tuhan kreatif ada di dalam kita.
Jadi waktu hidup kita kreatif, waktu hidup kita berkualitas, sebetulnya kita sedang mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Sebenarnya kita sedang merefleksikan, manifestasikan kualitas Tuhan dan kreativitasnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya memang Tuhan menyertai kita. Tapi yang menjadi masalahnya begini saudara. Dunia ini berkualitas. Dunia ini punya kreativitas luar biasa, hebat-hebat. Bicara mengenai ini talk show, itu setiap hari nggak habis-habis idenya. Kreatif banget tuh yang namanya si Lesu. Ya, kreatif banget itu orang. Sampai kita tadi pagi juga ngomongin itu orang kreatif banget ya. Tapi pertanyaannya begini, kalau mereka kreatif siapa yang dipermuliakan? Dirinya. Oh saya kreatif, saya hebat. Dunia cuma sampai kepada dirinya sendiri. Tapi kita nggak sampai pada diri kita sendiri waktu kita mempermuliakan. Waktu kita kualitas, waktu kita kreatif, kita pertontonan pada dunia. Tuhan yang dipermuliakan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, Allah yang kreatif. Allah yang luar biasa. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 bicara apa? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang berkualitas. Kalos namanya itu bahasa aslinya. Perbuatan yang berkualitas dan yang kreatif itu yang luar biasa itu. Sehingga katanya kalau mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan kita yang dipermuliakan. Mereka mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Karena dia adalah God is above all. Dia Allah di atas semua kreativitas kita. Dia Allah di atas semua kualitas hidup kita. Dia harus dipermuliakan. Udahlah, stop mempermuliakan diri sendiri karena kita akan jadi duniawi. Karena dunia ini hanya untuk mempermuliakan diri sendiri. Dunia ini hanya semua tertuju pada diri sendiri. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Terjemahin, tolong siapa? Masalah terbesar dalam dunia ini adalah pada saat saya dan diri saya sendiri ada di atas. Itu masalah terbesar. No, nilai kita bukan di situ. Nilai kita adalah apa saja yang kita buat, Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus ditinggikan. Tuhan Yesus yang dibesarkan. Itu adalah nilai kita. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Saya nggak akan bacakan semua yang buat saudara, tapi saudara catat saja. Mazmur pasal 84 ayat yang pertama, menurut Mazmur Korah. Betapa disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan, semesta alam. Saya baca dari kitab saya sebentar ya. Saya buka sebentar. Mazmur 84. Supaya saya bisa lompat-lompat. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Ada dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Ada di dalam kehendak Allah, dalam rumah yang kita bangun minggu lalu. Rumah. Berbahagialah orang yang tinggal atau diam dalam rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini gak bicara mengenai kematian, bicara mengenai kehidupan. Life is a journey. Perjalanannya semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Kalau saudara punya perusahaan, perusahaanmu semakin hari semakin kuat. Kalau engkau punya gereja, gerejamu semakin hari semakin kuat. Kalau engkau punya keluarga, keluargamu semakin hari semakin kuat. Hubunganmu semakin hari semakin kuat. Kalau engkau tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Itu yang dia sedang katakan. Nah, saudara bayangkan, puncaknya adalah di ayat yang ke-11 dari pasal 84. Sebab lebih baik satu hari dalam pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik, karyawan kita akan bicara, lebih baik saya kerja di sini 1 tahun daripada kerja di sana puluhan tahun. 1 tahun kualitasnya sama dengan kualitas puluhan tahun di sana. Kenapa? Karena saya bisa menikmati saya kerja di sini. Saya bisa menikmati perusahaan ini, saya bisa menikmati gereja ini, saya bisa menikmati keluarga ini, saya bisa menikmati organisasi ini. Kenapa? Kualitas yang ada di dalamnya. Kreativitas yang di dalamnya membuat saya jadi seolah-olah, gak kerasa. Waktunya udah lewat cepet banget ya. Gak kerasa udah jam 11. Jam 10. Mata memang salah nih, salah lihat. Udah gak kerasa, kenapa? Karena kita ada di dalam satu suasana sorga. Sorga itu dalam kekekalan katanya, orang lupa waktu. Lupa waktu. Coba saudara kalau lagi enak nonton, ya kan saya pernah khotbahkan ini. Kalau saudara lagi enak nonton nih, kencing aja ditahan. Tahan lu, aduh kok iklan gak datang-datang, iklan ditunggu-tunggu tuh. Tapi kalau lagi nonton seru, iklan gak mau ditunggu-tunggu kalau belum gak mau kencing. Tapi kalau lagi mau kencing, iklan ditunggu-tunggu. Begitu iklan cepet, balik lagi. Begitu beres film. Gila filmnya 4,5 jam, gak kerasa ya. Coba lagi kebaktian 5 menit aja udah lihat jam. Kok kayak 5 jam ya? Maksud saya gak di gereja ini.
Kalau di gereja ini saudara nggak kerasa tiba-tiba udah jam 12 siang. Nggak kerasa kok udahan. Ada yang protes sama saya, kenapa kebaktian ini cuma 1,5 jam sih? Kurang nih, kurang. Tunggu, tenang aja, datang minggu depan lagi, datang lagi. Tapi nikmati 1,5 jam ini, nikmati. Dan itulah kenapa kita ramu dengan begitu. Kita usahakan, so, memang betul gereja kita masih belum sempurna, tentu aja masih banyak kekurangan ini itu. Tapi kita lagi terus bangun supaya waktu demi waktu itu nggak kerasa. Dan itu kualitas kita sedang mempertontonkan Yesus. Gereja sedang mengajar untuk mempertontonkan Yesus kepada dunia dalam kualitas dan kreativitasnya khususnya. Kenapa orang mau bersaksi tentang Yesus? Karena mereka kagum sama Yesus. Tapi kenapa orang nggak mau bersaksi tentang Yesus? Karena nggak ada yang dikagumi tentang Yesus. Kenapa saudara mau marketingin satu produk yang saudara bangga benar waktu saudara nikmati produk ini, saudara bilang, gua Twitter nih, antar masuk Instagram nih, wah saya akan upload ke Facebook saya mau kasih tahu ini seluruh dunia mesti cobain produk ini. Kenapa saudara bangga? Karena saudara puas. Kenapa kita bangga sama Yesus? Karena kita puas. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita nggak bisa saksikan tentang Yesus? Kemungkinan karena kita nggak puas. Karena kita nggak ngalamin dia. Yang berikutnya, kenapa kita nggak bisa saksikan mengenai perusahaan kita yang bagus? Tentang gereja kita. Karena mungkin kita nggak puas. Tantangannya buat gereja ini adalah dengar para pengurus, dengar para pengerja. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menempatkan kualitas Yesus dalam setiap pelayanan kita. Bagaimana kita bisa menempatkan kreativitas Yesus di dalam setiap yang kita kerjakan. Karena kita sedang mempertontonkan Yesus kepada dunia ini dengan cara yang dinamis dan kreatif. Yang kelima, life is a journey. Waktu saya tinggal 4 menit. Life is a journey. Hidup dalam berbagai masa musim. Saya nggak bisa lama di sini rupanya. Amsal 20 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kekuatan orang muda adalah kekuatannya. Hiasan orang muda adalah kekuatannya. Tetapi keindahan orang tua ialah uban. Jadi jangan bilang begini, kalau saya udah tua saya nggak bisa melayani. Kalau saya udah tua saya nggak bisa kerjain apa-apa. Enggak, justru uban saudaralah yang dibayar mahal. Kebijaksanaan saudaralah yang dibayar mahal. Hikmat saudaralah yang dibayar mahal. Saya suka dengan Pastor Naomi Daudi. Walaupun dia udah 80 sekian tahun, sorry saya nggak boleh sebut umurnya dia, soalnya dia nggak suka kalau umurnya disebut. Ya, dia bilang pokoknya jangan sebut-sebut umur saya. Semakin tua saya semakin matang, semakin tua saya semakin berfungsi buat kerajaan sorga. Dan dia masih jalan traveling sendirian ke seluruh dunia bawa-bawa koper. Sekian puluh tahun umurnya. Sementara ada banyak orang-orang yang masih muda aja kerjanya udah males. Kayaknya hidup begini-begini aja. Come on, mari bangun. Orang tua jangan stop. Karena kebijaksanaan saudara dibutuhkan buat dunia ini. Makanya semakin muda, waktu kita masih muda, minta hikmat terus dari Tuhan, belajar terus dari Tuhan. Karena life is a journey. Hidup itu adalah perjalanan, jangan berhenti di masa-masa kejayaan saja. Setelah pos katanya kalau orang kerja tuh kalau udah di pensiun, usia tertentu terus udah langsung turun dah. Karena gak punya kerjaan lagi. Siapa bilang? Justru saudara akan menjadi lebih efektif pada saat saudara udah semakin tua karena udah sedikit yang dikerjakan. Tapi banyak yang dipikirkan. Kasih ide-ide. Bangun kehidupan orang-orang yang lebih muda. Jadilah teladan. Because life is a journey. Sebelum sinar kasih menunggu kita. Kita tetap harus, hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus terus dalam kualitas. Hidup kita harus terus di dalam kreativitas. Yang keenam. Life is better together. Mazmur 133. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Kemana Tuhan perintahkan berkatnya? Hidup lebih baik bersama. Alangkah indahnya. Alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang terakhir dikatakan, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Diam bersama, bukan diam sendirian. Ada banyak orang yang sengaja menghindari life group. Ada banyak orang yang sengaja menghindari komunitasnya. Kenapa? Supaya saya nggak tersinggung. Supaya saya nggak sakit hati. Supaya saya nggak ketahuan kesalahan saya. Supaya saya nggak ketahuan buruknya saya. Justru dalam life group ketahuan buruknya kita. Tapi cukup rendah hati gak kita untuk mengakui itu? Dan berubah. Karena di dalam life group, dalam life group, gereja kita kenal life group namanya bukan cell group, tapi life group. Dalam life group justru di situ besi menajamkan besi. Justru kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Waktu kita bisa bersama-sama hidup bersama. Ada satu klip yang saya pikir ini cukup merepresentasikan life is better together. Silakan kalau bisa ditayangin yang satu tayangan. Bisa lebih cepat? Narito na.
Wimple. Oke, pivotara. Pomelo? Life is better together. Ada satu yang lebih besar yang bisa kita capai waktu kita bersama-sama. Daripada cuma sendirian. Makanya life group itu sangat penting. Gereja kita membangun life group. Yang ketujuh, be proud with what we have. Bangga dengan apa yang kita punya. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Itu ayat 31 sampai dengan 32 maksud saya. Matius pasal 13, 31 dengan 32. Itu dikatakan di sana, hal kerajaan sorga adalah seumpama benih yang biji sawi yang sangat kecil yang ditabur orang di ladang. Terus ayat yang ke-32. Ya, saya ceritain gak usah dibaca semua. Paling kecil dari segala jenis benih. Kayaknya kalau yang kecil-kecil kita gak mau. Ini mah tempat kecil, ini mah gereja kecil, ini mah keluarga kecil, ini mah sekolah kecil, ini mah ini kecil. Kayaknya gak ada arti, kayaknya gak kelihatan. Kita seringkali gak mau atau membuang sesuatu yang kecil, padahal itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Be proud with what we have. Bangga dengan apa yang kita punya. Bangga aja saudara. Saya bangga dengan gereja ini. Kita mesti bangga dengan gereja ini. Bangga dengan life group saudara, bangga dengan orang-orang yang di dalamnya. Walaupun mungkin ngejengkelin, walaupun seringkali capek amat ya. Tapi bangga aja karena apa? Karena walaupun seolah-olah sepertinya kecil di antara kita, tetapi kalau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dengan nilai kerajaan sorga, itu tumbuh. Dan kalau udah tumbuh luar biasa besar. Ya dengan apa aja, usaha saudara. Jangan malu ngakuin usaha saudara. Saudara lagi naik motor bebek odong-odong. Sekali lagi nih, bebek odong-odong. Kotok. Terus begitu ada, dibuang dulu bebeknya terus jalan. Saya nggak naik apa-apa, saya naik angkot. Padahal itu naik bebek, odong-odong. Jangan malu dengan apa yang saudara punya. Bangga aja dan kasih lihat ini. Mereka naik Alphard ya, gua naik bebek odong-odong. Nggak apa-apa, bangga dengan ini. Karena satu saat ini bukan bebek, ini Jaguar. Bangga aja. Nah, kalau kita bangga dengan apa yang kita punya, kita nggak akan terbengkalaikan apa yang ada di hadapan kita. Justru itu yang akan kita pakai. Karena Musa juga dipakai oleh Tuhan dengan tongkat yang dia punya. Bukan dengan tongkat kekuasaan orang Mesir atau Filistin atau orang-orang Firaun, Raja Firaun. Tapi dengan tongkat gembala yang dia punya. Dia mungkin gak bangga, tongkat gembala ini jelek banget nih tongkat. Tongkat itu emas semuanya. Tapi ini tongkat seringkali kita bandingkan dengan orang lain. Nah, ini yang kita mau bangun. Bangga dengan apa yang kita punya. Bangga dengan suami saudara. Bangga dengan istri kita. Walaupun mungkin, dulu mah dia ganteng banget, sekarang kok udah gak ada rambutnya. Gak apa-apa, bangga aja. Justru yang gak ada rambutnya lebih seksi daripada yang rambutnya. Tenang aja, ya bangga dengan itu. Bangga dengan anak kita, jangan bandingin anak kita sama orang lain tuh. Lu mah tolol, lu mah goblok, lu mah sekolah aja gak bisa, nilai lu tuh jeblok semuanya. Padahal nilai udah 8, anaknya udah kerja keras dapat 7. Tapi tetap, lu sudah dapat 100, lu sudah dapat 100. Tuh lihat tetangga sebelah, tuh lihat. Bangga aja dengan anak kita, sayangin mereka. Bangun hidup mereka, makanya kita mesti bangun mereka. Bangga dengan apa yang kita punya dan mulai bangun. Seringkali orang tuh suka dengan rumput tetangga lebih hijau daripada rumahnya sendiri. Kenapa? Karena di tetangga dirawat rumputnya, di rumah kita diantepin. Nah makanya coba rawat rumput di rumah kita, dia akan tumbuh dengan baik. Bangga dulu dengan apa yang kita punya. Bangga dengan apa yang saudara punya. Dan terakhir, power is to serve. The power is to serve. Kekuatan, kuasa, jabatan adalah untuk melayani. Bukan untuk gagah-gagahan. Kalau saudara dipromosikan, mengucap syukur untuk promosi yang saudara terima. Tapi bukan bilang begini, nih gue promosi nih jadi bisa semena-mena sama orang. Gue bisa semau-maunya karena gue bos, gue bos. Bosyau. Bosyau itu apa ya? Enggak tahu apa namanya. Ya itu bosyau, ya itu bos-bosan. Enggak, jangan. Justru kita jadi pelayan. Ini yang mau kita bangun sama-sama. What can I do to help? Selalu tanya, saya tanya sama beberapa pelayan Injil. What can I do to help? Apa yang bisa saya bantu dengan otoritas saya, dengan kepemimpinan saya dipercayakan sebagai gembala untuk menggembalakan kalian. Apa yang bisa saya bantu buat kalian? Saya tanya sama Yohana, saya tanya sama Daniel Safat, saya tanya sama apa yang saya bisa bantu kalian? Karena saya lagi punya kuncinya, saya lagi punya kekuatan ini, saya lagi punya kuasa ini. Tapi bukan untuk jadi semena-mena atas kalian, justru saya harus membangunkan kehidupan kalian supaya kalian naik. Ini kesempatan saya karena saya punya jabatan ini. What can I do to help? Apa yang harus saya bisa lakukan untuk saya bisa menolong kamu? Semakin tinggi jabatan saudara, mengucap syukurlah. Karena semakin besar akses saudara untuk bisa menolongin orang lain. Apa yang Ahok bilang, itu adalah nilai kerajaan sorga. Ahok adalah orang kaya di Belitung. Tapi dia bilang dengan kekayaan ayah saya nggak bisa tolong banyak orang. Cuma sekian orang yang bisa saya tolong. Tapi kalau saya jadi pemimpin di atas,
saya bisa nolong masyarakat Indonesia. Bukan kampanye Ahok sih. Tapi itu adalah nilai kerajaan sorga. Semakin besar jabatan saudara, mengucap syukurlah karena saudara makin banyak punya akses untuk nolong orang masuk kepada kerajaan sorga. Amin saudara. Dan nilai ini yang kita mau bangun dalam gereja kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Catat baik-baik, saya akan ulang. Yang pertama, God is above all. Ya, Allah di atas segala-galanya. Mari main musik, singers yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, siap-siap. Yang kedua, family is priority. Keluarga adalah prioritas. Yang ketiga, pekerjaan dan pelayanan adalah refleksi atau cerminan kita terhadap kasih kita kepada Tuhan, sesama dan diri kita sendiri. Yang keempat, kualitas dan kreativitas dalam pelayanan itu menjadi nilai kita. Karena kita sedang mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Lalu yang kelima, life is a journey. Hidup itu adalah perjalanan. Jadi dalam setiap musimnya, nikmati setiap musimnya. Nikmati musim muda, musim anak-anak, musim anak muda, jadi orang tua, jadi opa-oma, nikmatin semuanya. Dan berfungsilah sesuai dengan usia saudara. Lalu yang keenam, life is better together. Hidup ini lebih baik kalau kita lakukan bersama-sama. Dalam komunitas kita membangun yang lebih besar daripada kita cuma bangun buat diri kita sendiri. Tapi bangun kehidupan yang lebih besar. Because life is better together. Yang berikutnya, be proud with what we have. Bangga dengan apa yang kita punya. Bangga. Sekali-sekali ngomong loh gitu. Saya bangga lu gembala saya Pendeta Arif. Saya bangga benar waktu saya perkenalkan ini. Teman saya, ini jemaat di Bethlehem. Saya bangga banget waktu memperkenalkan berapa di antara saudara waktu saya ketemu sama orang-orang di luar. Ini jemaat kita loh. Karena punya kualitas yang luar biasa. Bangga loh semua. No, yang tadi lupakan ya. Tolong dihapus yang tadi. Saudara gak perlu bangga sama saya. Kalaupun saudara bangga, puji Tuhan. Tapi maksud saya adalah, banggalah dengan apa yang saudara punya. Be proud with what we have. Dari situ nanti kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Lalu yang berikutnya, power is to serve. Kekuatan, kuasa, jabatan itu adalah untuk melayani. Bukan untuk semena-mena nendangin orang. Bukan untuk semena-mena untuk matiin hidup orang lain. Tapi justru untuk membangun kehidupan orang lain. Dan biar nilai ini akan kita hidupi dalam 5 tahun ke depan. Setahun ke depan kita akan banyak bahas mengenai ini. Dan saya percaya saudara akan bertumbuh terus. Dan kita akan